Ini nggak pernah main judi bapak ini. Insya Allah orang baik walaupun kuli bangunan. Istrinya rajin ikut ngaji. Kemudian nyoba dia main pak. Masang 30.000, ya Allah, dikit banget. Allah takdirkan dapat 10 juta pak. 10 juta. Pak Ustadz, gimana nih uangnya diapain ini? Waduh, saya ketawa dulu bu ya, saya bilang begitu. Saya ngakak dulu, ketawa sebentar. Luar biasa ibu ini. Kemudian saya bilang, bisa bu dipakai aja sedekah, bukan sedekah, untuk bangun jalan. Pas waktu itu ada banjir bandang di Sukabumi, kirim ke situ bu, buat dapur umum, buat kamar mandi umum. Tapi jangan berharap pahala, dari situ nggak ada pahalanya. Pokoknya besok saya mau ketemu Pak Ustadz ke kantor, saya mau bawa tuh duit, saya nggak mau ngeliat duit itu. Bener, besok pagi jam 9 datang ke kantor, ditaruh duitnya di meja saya. Banyak juga ini. Luar biasa pak, kondisi paceklik begini, kondisi ekonomi susah. Ini ibu ini bukan orang kaya pak. Penghasilannya nggak nyampe 1 juta 1 bulan. Suaminya pun bukan pegawai, tapi luar biasa takutnya sama Allah. Akhirnya uangnya saya ambil, saya kirim sebagian ke Sukabumi dan sebagian untuk bangun-bangun jalan dan got di tempat-tempat lain. Nah jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini nih luar biasa, pelajaran buat kita. Kadang kita mikir, kayaknya nggak apa-apa nih, kondisi begini Allah juga maklum. Masya Allah. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah, fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi. Kandungan dari hadis yang pertama, Inna qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Perkataan Nabi, sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Yasmul al-a'mal. Ini mencakup pertama amal perbuatan, Pak. Amal kita harus baik. Yang kedua, al-amwal, harta kita. Pastikan halal. Yang ketiga, wal aqwal, ucapan kita. Jangan sampai keluar dari lisan ini sesuatu yang tidak baik. Wal i'tiqadat, dan keyakinan kita, akidah kita. Jangan sampai terkontaminasi dengan sesuatu yang berbau kesyirikan. Fahuwa subhanahu wa ta'ala la yaqbulu minal a'mal illa ma kana thayyiban tahiran minal mufsidat kulluha karriya wal ujub. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima amal-amal kecuali amal itu baik, amal itu bersih, amal itu terbebas dari segala macam kerusakan, seperti riya. Beramal ingin dipuji, beramal tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ujub, membanggakan diri, ujub, takabur, riya. Wala yuqbalu minal amwal illa ma kana thayyiban halalan, dan tidak akan pernah menerima harta kecuali dari yang thayyib dan halal. Faqad hassa sallallahu alaihi wasallam as-sadaqah minal kasbil halal at-thayyib. Dan Nabi sangat menganjurkan sedekah itu dari rizki yang halal dan thayyib. Wala yuqbalullahu illa thayyiban, dan Allah tidak akan pernah menerima kecuali dari yang thayyib. Ai la yaqbalullahu minas sadaqat illa ma kana thayyiban halalan. Atau Allah tidak akan pernah menerima sedekah kita yang berupa harta ketika itu tidak dari rizki yang halal dan thayyib. La tuqbalus salata min ghairi wudu'in, kata Nabi. Salat kita enggak akan diterima oleh Allah kalau wudunya enggak benar. Wala sadaqata min ghulul, dan sedekah kita tidak akan pernah Allah terima kecuali dari harta yang halal. Ada sebuah kisah pemimpin zalim, namanya Hajjaj bin Yusuf. Ini terkenal pemimpin ini.
Tapi hebatnya Pak, Hajjaj bin Yusuf ini ngerti agama Pak. Zolimnya luar biasa. Hobinya ngapain? Menumpahkan darah. Ada orang hobi menumpahkan darah. Pemimpin Hajjaj bin Yusuf ngerti agama Pak. Bahkan ada yang mengatakan di beberapa riwayat dia hafal Quran. Di Basrah, di Irak kalau nggak salah pada saat itu, setiap gubernur yang dipilih oleh Hajjaj bin Yusuf nggak bertahan lama Pak, seminggu, 2 minggu, 3 minggu mati. Didoakan keburukan oleh rakyatnya. Siapapun yang dipilih doain jelek, kena musibah mati. Ini kita ngeri juga kalau ada rakyat doa yang nggak benar. Ittaqi da'watal madlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian, kata Allah, terhadap doa orang-orang yang terzalimi, karena antara dia dan Allah tidak pernah ada hijab. Doa getar singgasana Allah. Walaupun nggak soleh-soleh amat Pak, kalau terzalimi itu cepat sekali dikabul. Maka kemudian Hajjaj bin Yusuf merenung dia. Kenapa setiap pemimpin yang dipilih ini mati? Doain buruk mati, doain buruk mati. Setelah mati pemimpin yang terakhir dipilih, dia merenung kurang lebih 3 hari. Maka dia temukan jawaban Pak. Maka kata Hajjaj bin Yusuf, besok suruh seluruh rakyat Basrah membawa telur ke alun-alun kota. Semuanya tanpa kecuali, yang nggak bawa matiin aja. Bunuh, eksekusi, hukum mati. Takut rakyat, ada apa lagi nih? Banyak di antara mereka sederhana berpikir, ketimbang telur ini, bawa aja telur. Berapa sih harga telur? 20.000 dapat sekilo. Cuman bawa 1, bawa. Semua bawa tanpa kecuali. Dan pastikan semua datang dan semua bawa. Ya telur, namanya telur. Ada yang punya telur angsa, ada yang punya telur bebek, ada yang punya telur entok, ada yang punya telur puyuh, mungkin ada yang ayam kampung, ada ayam katek kecil-kecil telurnya. Dibawa ke alun-alun kota. Hajjaj bin Yusuf melihat dari kejauhan. Setelah dipastikan semua rakyatnya membawa, dia senyum. Biarin semalam telur itu. Besok kasih kabar lagi. Sampaikan pengumuman, seluruh rakyat harus ngambil telur di alun-alun. Telur udah nyampur Pak. Telurnya udah nyampur, bukan ribuan lagi. Udah nyampur, bingung. Yang kita bawa telur bebek, mau nyari telur bebek yang mana? Rakyat nggak pikir panjang, disuruh ngambil, udah ambil aja. Yang penting tuh alun-alun harus kosong dari telur. Yang tadinya bawa telur bebek, pulangnya bawa telur angsa. Yang tadinya bawa telur puyuh, bawa telur ayam kampung. Bukan yang dia bawa intinya. Kemudian Hajjaj bin Yusuf tersenyum Pak, dari jauh. Setelah berlalu beberapa hari, Hajjaj bin Yusuf memilih pemimpin gubernur. Dan dipastikan pemimpin yang dipilih itu tidak akan terkena musibah apapun. Saya jamin, kata Hajjaj bin Yusuf. Dan betul, berlalu waktu. Sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, 100 hari kerja, nggak ada musibah. Jangankan mati, pilek aja nggak Pak. Bingung rakyat. Maka dicarilah orang alim. Ini kisah nyata ini. Maka kita harus belajar dari sejarah jamaah. Kisah nyata. Orang-orang Yahudi itu sangat paham kisah-kisah begini. Sehingga kita dibuat mirip-mirip begini sekarang ini. Kemudian apa yang dilakukan? Dipilih penduduk pada saat itu cari orang alim. Bertanya kepada orang alim, ya Syekh, kenapa sekarang? Biasanya Hajjaj bin Yusuf milik memimpin, kita doain kabul, kita doain kabul. Apa yang terjadi sebulan terakhir ini dengan kalian, kata orang alim tadi. Diceritakanlah, kita disuruh ngumpulin telur, bawa telur, terus disuruh ngambil lagi telurnya. Terus ya kita ambil. Yang kalian ambil apakah telur yang kalian bawa? Bukan. Udah ketemu jawabannya. Sudah paham jawabannya kan Pak? Rizki subhat, penyebab doa tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi haram. Bawa telur puyuh dapat telur angsa, menang banyak Pak. Menang banyak. Itu dimakan. Subhat. Subhat Pak. Wa man ittaqas subuhat, barang siapa yang bisa menjauhi perkara subhat. Di hadis ini udah kita bahas kalau nggak salah, atau belum, saya lupa.
Wa man ittaqas subuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Sungguh dia sudah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis subuhat, siapa yang mencemplungkan dirinya ke dalam perkara syubhat, faqad waqa'a fi haramin, dia sudah masuk dalam perkara yang Allah haramkan. Karra'i yar'a haulal hima yusiku an yarta'a fih. Sebagaimana para pengembala yang mengembala di pinggir pematang sawah orang lain. Kalau hewan gembala ini pindah tempat makan dari rumput, bukan dari ladangnya dia, itu syubhat. Dan itu yang terjadi jamaah. Dan itu yang terjadi sekarang. Virus ini sudah 8 bulan ya. 7-8 bulan. Kita minta sama Allah. Bahkan Lailatul Qadar kita begadang, Pak. Kita minta sama Allah agar virus ini diangkat. Kenapa jamaah belum diangkat? Bisa jadi ada rezeki subhat yang ada di dalam perut kita. Bisa jadi banyak rezeki haram yang masuk ke dalam perut anak istri kita. Sehingga itu penyebab utama doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan menggetarkan singgasana, langit-langit masjid kita enggak tergetar sedikit pun. Maka perkara halal ini penting sekali. Kalaulah ada orang mengatakan yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini musibah. Ucapan begini berbahaya. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, wala yas'adu ilaihi minal kalam illa ma kana thayyiban. Qala Allah Ta'ala, ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal 'amalu shalihu yarfa'u. Kalimat baik itu tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qasama Allah Ta'ala al-kalam ila thayyib wal khabith. Faqala subhanahu, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah. Allah mengambil permisalan, ucapan-ucapan yang baik itu seperti pohon yang baik. Manfaatnya banyak. Maka di dalam surat yang sering dibaca oleh imam hari Jumat rakaat kedua, surat Al-Ghasyiyah, ada ayat bunyi apa? La tasma'u fiha laghiyah. Di surga itu enggak ada perkataan yang buruk, perkataan yang sia-sia, umpatan, sumpah serapah, enggak ada. Di dalam surat An-Naba juga dikatakan la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Di surga orang masuk surga itu udah enggak mendengar lagi perkataan lagwun, perkataan bohong, perkataan dusta. Ma yalfidhu min qaul. Hati-hati kalau ngomong. Hati-hati kalau buat status di media sosial. Ma yalfidhu min qaul, apa yang terucap, apa yang tertulis di status kita. Illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Ada 2 malaikat yang selalu ngawasin. Raqib dan atid, kalau baik dia catat, kalau buruk dicatat juga. Wa masalun kalimatin khabithah kasaratin khabithah. Allah juga ambil permisalan di dalam surat Ibrahim. Ucapan yang buruk seperti pohon yang buruk juga. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, wa qala Ibnu Rajab mengatakan fi nihayati hadzal ma'na al-'am liqauli sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Rajab menjelaskan tentang makna wala yaqbalu illa thayyib. Allah tidak menerima yang thayyib. Dia mengatakan al-mu'min, orang beriman itu kulluhu thayyib. Semua yang ada dalam dirinya itu baik. Qalbuhu, hatinya, walisanuhu, lisannya, wajasaduhu, jasadnya, bima yaskunu fi qalbi minal iman, karena di dalam hatinya ada iman. Dan akan nampak dari ucapan dan lisannya. Yang keluar selalu yang baik-baik. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa yakunul amal maqbulan thayyiban? Bagaimana agar amal-amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?
Inna min a'zami ma yaj'alu amalul mu'min thayyiban maqbulan thayyibun mat'amuhu wa hilluhu. Sesungguhnya sesuatu yang menjadikan amal orang-orang beriman itu baik dan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebabnya adalah mat'amuhu wa hilluhu, makanannya yang halal tidak. Falyanzuril insanu ila ta'amih, kata Allah. Manusia, perhatikan makananmu, perhatikan, pastikan itu dari yang halal dan thayyib. Wa fil hadis dalil ala anna al-amal la yaqbulu illa bi aqlil halal. Dan di dalam hadis disebutkan amal itu tidak diterima kecuali pelakunya memakan makanan yang halal. Wa annal haram yufsidul amal wa yamna'u qubuluhu. Makanan haram, fasilitas haram, properti haram, ini penyebab amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dijelaskan di hadis itu, disebutkan laki-laki yutilus safar, makin jauh safar Pak, makin kemungkinan makbul doanya besar. Maka minta doa sama orang yang lagi umroh, lagi berangkat haji, safarnya jauh. Doa musafir ini makbul. Biasakan kalau safar doa Pak, ini makbul, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Musafir ini yutilus safar, safaran jauh. Bajunya kusut, rambutnya lecek. Doa menggunakan asmaul husna. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama baik. Di antara nama-nama itu adalah Rabb. Kalau orang berdoa, dalam riwayat dikatakan, nanti kita akan sampai ke hadis itu, kalau orang berdoa dengan mengucapkan Rabb 4 kali, insya Allah kemungkinan besar doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhan, menetes air matanya. Fa'anna yustaghfiru lidzalik. Properti kehidupannya haram semua, tapi doanya pakai ngangkat tangan. Kan kita nanti ada sampai di hadis itu, seorang hamba kalau berdoa mengangkat tangannya. Ini doa umum ya, mengangkat tangan sebagaimana Nabi doa istisqa itu mengangkat tangan sampai begini, sampai sorban beliau jatuh. Waktu perang Badar Nabi juga doa sampai angkat tangan, sampai Nabi katakan, ya Rabb intuhlak hadhil isabah lam tuqbal fi hadzal ardi abadan. Duhai Allah, seandainya pasukan ini, pasukan Badar ini kau wafatkan, kau kalahkan, kau tidak akan pernah disembah di muka bumi. Doa kalau serius angkat tangan. Doa kalau hajatnya butuh banget, kemarau panjang gak turun hujan, angkat tangan. Memang ada Nabi kadang doa mengangkat telunjuk begini, biasanya saat khutbah Jumat. Makanya saya lebih sering kalau khutbah Jumat doanya begini. Ada juga Nabi nggak ngangkat, dia hanya ba'da shalah, Nabi yang ngangkat. Kalaupun ada yang ngangkat itu pakai dalil umum. Wa annal haram yufsidul amal wa yamna qubuluhu. Properti haram ini merusak amal. Salat kita khusyuk Pak, tapi sarungnya beli pakai uang haram. Ini kemungkinan besar tidak diterima. Kendaraannya haram. Sampai dulu waktu saya kuliah itu ada buku yang ditulis oleh Dr. Salim Segaf Al-Jufri, fatwa-fatwa beliau. Fatwa-fatwa beliau baru selesai menyelesaikan doktorahnya di Timur Tengah. Beliau doktor fikih, Pak. Langka doktor fikih ini. Kalau Jawa Timur ada tuh namanya Dr. Arifin Badri. Nah, kita punya di Jakarta Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Salah satu fatwa beliau apa? Rumah yang dibeli dari cara yang haram, kalau bisa cari aman, jangan digunakan untuk ibadah. Bukan apa-apa, khawatir kata dia. Khawatir tidak diterima karena properti haram. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mengatakan ba'da tikrarihi, setelah mengulang-ulang, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin.
Nabi sering mengulang-ulang, sesungguhnya Allah itu baik, hanya menerima yang baik-baik. Dan disebutkan lagi hadis tadi sampai akhir. Kemudian Imam Tabrani mengatakan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, talaitu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Kata Ibnu Abbas, aku di sebelah Nabi SAW pernah membaca ayat ini. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai sekalian manusia, makanlah apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Faqama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri. Faqala, berkata, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alni mustajabad da'wah. Ya Rasulullah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, tolong dong minta sama Allah agar aku menjadi orang yang doanya mustajab. Faqala Nabi kemudian mengatakan, ya Sa'ad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, wahai Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabid da'wah. Pesan Nabi singkat buat kita semua juga. Perhatikan makananmu, pastikan yang thayyib-thayyib masuk ke perutmu. Takun, maka kau akan menjadi orang-orang yang doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsi biyadihi. Kemudian Nabi bersumpah, demi yang ubun-ubunku ada di genggamannya. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yakdzifu luqmatal haram, kalaulah dia makan satu suap makanan haram, fi jawfihi, masuk ke dalam perutnya, ke dalam tubuhnya, la yataqabbalallahu minhu amalan arba'ina yauman. Ya Allah, ibadahnya 40 hari Pak, tidak akan diterima oleh Allah. Nabi bilang ini pakai sumpah Pak. Kalau saya bilang sebentar lagi Pak Gubernur akan datang ke masjid ini, ya paling begitu Pak. Tapi saya berani jamin Pak, demi Allah saya bilang, Pak Gubernur sebentar lagi masuk ke masjid ini. Kira-kira Bapak percaya nggak Pak? Ini contoh Pak, contoh. Saya bilang pertama agak santai bercanda. Pak Gubernur akan datang nih sebentar. Alah Ustaz bercanda, paling begitu. Tapi saya bilang Pak, saya barusan sama Pak Gubernur misalnya. Demi Allah, Pak Gubernur udah kontak saya. Demi Allah, dia akan sholat isya di sini. Bapak pasti lebih percaya Pak. Nabi bersumpah Pak, demi yang ubun-ubunku ada di tangan Allah. Siapapun dari umatku yang makan satu suap saja dari rizki yang haram, 40 hari Pak sholatnya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beli gorengan gopek Pak dari rizki yang haram, itu kalau digigit 3 kali 3 suap Pak, kali 40, 120 hari. Bagaimana anak makan 1 piring dari rizki haram, istri makan sepiring? Ya Allah, berapa lama ini kalau harus taubat? Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, falyanzuril insanu ila ta'ami, perhatikan lagi makanan kita, jangan sampai ada rezeki haram masuk ke situ. Mana dia? Kemudian Nabi katakan, hadisnya belum selesai ini. Wa ayyuma 'abdun nabata lahmuhu min sukhtin, seandainya ada seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari makanan haram, fannaru aula minhu, maka wajib mampir ke neraka Pak. Wajib. Fannaru aula minhu, fannaru aula bihi, wajib mampir ke neraka ketika dia wafat belum tobat. Tapi kalau sudah tobat, urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Yahya Al-Qattat Anil Mujahid Ami Abbas radhiyallahu anhu maqala, la yuqbalu sholata mri'in fi jawfihi haram. Seorang hamba kalau sholat, Allah nggak akan terima sholatnya walaupun khusyuk, ngerti semua yang dibaca, tahu yang dilakukan, sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, di shop paling depan. Kalau ada makanan haram di perutnya, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bilang Nabi, hadisnya riwayat Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima sholatam ri'in, salat seorang hamba, fi jawfihi, di dalam perutnya haramun, ada sesuatu yang haram.
Maka sederhana, ibu ini yang tadi yang kita kisahkan di awal takut sekali Pak dengan begini. 10 juta ini zaman sekarang ini luar biasa. Beras dapat berapa itu buat makan sampai pandemi berakhir. Kalau Januari masih nyisa ini. Tapi dipikir berapa sholat nanti yang akan tidak diterima. Ibadah yang diterima seluruh amal soleh Pak. Bayangin kalau kita makan haram bulan Rajab Pak, kemudian bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban makan, Ramadan kita puasa, kita tahajud, kita iktikaf, kita hatam Quran 3 kali. Allah nggak lirik tuh amal. Kenapa? Fi jawfi haram, dalam tubuhmu ada yang haram. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan lagi makanan kita, minuman kita. Jangan sampai dari rezeki yang haram. Kemudian kandungan hadis yang ketiga, intifa'ul qubul. Kaifa yakhruj muslim minal haram? Kita langsung, bagaimana cara orang-orang beriman, orang-orang Islam ini jauh dari menjauhi atau keluar dari perkara-perkara yang haram. Yatakhallasul muslim minal malil haram ba'dal ajzi an ma'rifati sahibi au usur alaihi bitasadduq bihi. Di sini ada beberapa pendapat. Misal kita punya rezeki yang haram, seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana cara mengeluarkan harta-harta haram ini? Di sini dikatakan sedekahin. Tapi kita nggak dapat pahala, bagian dari pahala Pak. Misal kita punya uang riba misal. Oh banyak nih uang riba ini, ada 500 juta misal. Sudah keluarkan Pak. Memang ada nanti pendapat ekstrim nanti di bawah ini. Fudail bin Iyad mengatakan buang, campakkan harta haram itu ke tengah lautan. Sampai begitu dia katakan. Tapi dibantah. Wa qala Ibnu Rajab mengatakan wasahih, dan ini yang paling banyak didukung oleh ulama, li'anna itlaful mal wa idha'atu manhiyun anhu. Membuang, membinasakan harta ini dilarang. Dan lebih utama adalah digunakan untuk membangun fasilitas umum, Pak. Jalan-jalan lubang-lubang itu. Ada uang-uang haram, cek di rekening, kumpulin Pak. Cor itu. Rapiin, orang lewat itu. Ada dapur-dapur umum, orang-orang kena musibah, atau kamar mandinya, itu pakai itu. Di Yayasan Ustadz Khalid Basalamah itu menerima uang-uang riba, Pak. Uang-uang riba. Ini orang kalau punya tabungan 1-2 juta yang ribanya masuk nggak ada Pak. Nah kalau punya kita MM-an, ini kan yang masuk banyak ini Pak. Banyak. Coba di print itu buku tabungan, banyak itu. Saya pernah waktu tinggal di Jati Bening, real estate, ada jamaah seorang pilot. Pak Ustadz, saya ada uang riba. Saya kira sedikit Pak. Berapa banyak? Ada 90 juta katanya. Wih banyak ini. Buat DP Pak Cero jadi tuh. Dia takut. Dulu nih waktu saya masih kuliah, 2003 atau 2004. Saya bingung juga jawabnya. Saya masih jadi marbot di situ, tukang bersih-bersih, tukang azan gitu. Masih kuliah di Libya. Cuman dia tahan uang ini. Allah takdirkan ada tsunami di Aceh, Pak. Saya panggil, Mas udah temu jawabannya. No duit sedekahin ke Aceh no. Buat bantu-bantu situ. Tapi jangan ngarep pahala sedikit pun. Saya sering juga dapat dari kawan-kawan di Jakarta, itu uang, kasih uang. Saya kan kebetulan punya yayasan sahabat untuk negeri. Ada santri yang kita sekolahkan, sekarang ada 11. Waktu itu ada 12 kalau nggak salah. Ada teman, seorang PNS di Jakarta, sering bawain duit tuh, nih, uang subhat katanya. Uang nggak jelas gitu kan, uang subhat bahasa dia. Udah anak terima ya, tapi nggak anak kasih makan santri. Ntar santri aneh bebel, anak bilang gitu. Jadi saya ambil, saya cari tuh di dekat rumah Tafid kan ada di mana di Tambun sono tuh, di dekat Cikarang. Banyak orang-orang miskin banget, kasih-kasih aja tuh. Kadang mereka kan butuh banget orang semacam itu. Nah kalau memang butuhan orang miskin mendesak banget ini boleh Pak. Sekarang banyak orang miskin banget Pak. Beberapa waktu lalu
Saya itu biasanya ke sekolah itu bukan sering, kadang bawa bekal ke kantor itu, bawa bekal pisang rebus Pak. Allah takdirkan di kantor banyak kegiatan, nggak kemakan tuh, sampai ke bawa pulang. Ba'da asar saya buka, wah ini belum dimakan. Ada pemulung yang rutin ke perumahan saya masuk. Loyo banget Pak saya bilang begitu, karena dia tiap sore itu ke rumah saya, karena saya kebetulan saudagar kurma, macam-macam lah herbal, kerdus-kerdus bekas itu banyak Pak. Saya tumpuk, sore dia ngambil. Lemes amat Pak saya bilang. Iya Pak Ustadz belum makan. Saya kira bercanda. Ini ada pisang rebus. Duduk dia depan rumah. Saya dari dalam sambil nggak ngelihat, ngobrol-ngobrol aja. Minta air Pak Ustadz, saya kasih air Pak. Anak saya suruh bawain air. Pas lagi makan, sayang nggak usah dimakan katanya. Ingat cucu Pak. Baru digigit separuh Pak, ingat cucu Pak, Masya Allah. Saya saya balik. Habisin aja Pak, ini masih ada lagi. Enggak Pak Ustadz, ingat cucu. Belum makan juga. Ya Allah Pak, udah jam 4 sore Pak, dari pagi belum makan. Nenek ini Pok Leni namanya, Pok Lani apa Leni. Itu punya anak yatim 2 Pak. Itu sering dibawa, saya kadang ketemu kalau ngisi pengajian di SMP 16 dekat-dekat situ. Itu ketemu dorong bayinya, anaknya ditaruh di gerobak didorong. Rumahnya di sini nih dekat Asem ini, masuk ke dalam. Cuman dia yang boleh masuk ke perumahan saya itu ngambil mulung. Banyak orang-orang yang bantu beliau. Anak yatim ini sering dibawa. Masya Allah. Akhirnya saya itu biasanya beli beras beberapa kantong gitu. Biasanya sih yang 2,5 kilo saya kasih Pak. Senangnya luar biasa. Sebenarnya bisa sediain itu setiap awal bulan. Nah ini belum waktunya ngasih, dia sudah nggak punya beras Pak. Kondisi begini, nyari berhari-hari katanya 1 gerobak aja nggak penuh-penuh. Dia kalau nggak penuh nggak bisa jual. Nah jamaah yang dirahmati oleh Allah, model begini banyak. Orang-orang begini Pak, kalau dikasih lisannya nggak berhenti doain kita Pak. Mudah-mudahan sehat, aminkan Pak. Innama tunsuruna bidu'afaikum, kata Allah. Kamu itu kadang ditolong oleh Allah karena penyebab doa orang-orang dhaif, orang-orang lemah di antara kalian. Doa kita ini udah nggak mempan Pak. Bisa jadi ada rezeki subhat, ada rezeki haram, properti haram. Mereka itu Masya Allah, nyari rupiah demi rupiah halal yang mereka makan itu. Doa mereka itu luar biasa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, penyebab doa dikabulkan, singkat aja sampai habis waktu ini tinggal selembar. Asbabu ijabatud doa, penyebab doa-doa dikabulkan, itolatus safar, panjang safar, musafir. Bapak kalau pulang kampung banyakin doa Pak, di mobil banyakin doa. Udah jangan dengar lagi lagu India Pak di mobil Pak, ntar kecelakaan. Pas Bapak ditalkin ntar nyanyi lagu India, repot Pak. Dengerin murotal aja, zikir, doa yang baik-baik. Adik saya kalau saya suruh nyupirin sampai Bali tuh, sampai apal juz 30 katanya, bolak-balik disetel. Itu aja kita setel. Singkat cepat-cepat aja. Yang kedua penyebab terkabulnya doa, husulut tabaddul fi libas wal hay'ah. Pakaian, tempat ini mempengaruhi juga doa Pak. Seperti yang tadi kita sebutkan. Muddul yadain ila sama, mengangkat tangan ke langit. Ini doa umum. Bapak bangun sepertiga malam doa angkat tangan Pak ke langit. Sampai ulama-ulama itu mengajarkan cara mengangkat doa. Dulu waktu saya kuliah di Libya, ada syekh yang mengajarkan ini disatukan, dekatkan ke mulut doa. Begini. Doa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa-doa genting begini Pak, mintanya Pak makin tinggi. Salah satu dari adab berdoa, Innallaha ta'ala hayyun karim. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu malu. Yastahyi idza rafa'a rajulun ilaihi yadahu ay yaruddahuma safran. Allah itu malu ketika melihat seorang hamba mengangkat tangan doa nggak dikabulin, Allah malu Pak. Jadi kalau makanan kita haram, kalau kita benar doanya, kata Allah, ud'uni astajib lakum, kau minta pasti aku kabulkan. Nggak ada doa yang nggak dikabulkan. Kalau nggak dikabulin Pak, itu makanan berarti. Kalau nggak pasti kabul. Tapi cara Allah mengabulkan juga kita harus paham. Ada yang cash langsung dikabul. Doa ini langsung kabul. Sehari 2 hari kabul. Seperti doanya siapa? Doanya 5 menit Pak ya, lewat maaf. Doanya Zakaria.
Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli innallaha yubashshiruka bi Yahya. Zakaria salat berdiri minta dalam salatnya, ya Allah, aku minta kepadamu anak keturunan yang baik, kabulkan ya Allah. Allah bilang detik itu fanadatul malaika, detik itu malaikat turun bisikkan kepada Zakaria, Allah sudah mengabulkan permintaanmu, di rahim istrimu ada anak. Allah langsung titip namanya Yahya. Ada doa langsung cash dikabulin. Kita doa, ya Allah pengen rezeki seminggu 2 minggu kabul, ini cash. Ada nanti dikabulin. Anak kita kan doa kadang, ya Allah pengen jadi dokter. Emang tamat SD langsung jadi dokter, Pak? Enggak, kuliah dulu, Pak. Nanti kabul. Kadang kita pingin beli mobil, nanti dikabul sama Allah. Saya ingat 7 tahun lalu waktu umroh di Raudhah, saya bawa tablet, saya di grup keluarga saya share yang mau minta doa, mumpung ingat. Kan kita bingung kadang di situ mau dia minta apa, kita nggak tahu. Kakak saya bilang, Pak, Dek, doain bisa punya rumah dekat masjid. Kalau kita tinggal di Bali, di tempat-tempat minoritas, rumah dekat masjid itu langka, Pak. Bapak kalau tinggal di Ubud, Bapak mau sholat Jumat 40 kilo, Bapak ke Denpasar baru bisa sholat Jumat. Kalau lagi malas nggak bakal sholat Jumat, Pak. Di sini enak, dengar azan maghrib, sono azan, di mana aja kita bisa berhenti. Di Bali, di NTT susah, Pak. Saya doain. Setelah saya doain, gimana Bang? Orangnya kagak jadi jual katanya. Depan masjid nggak jadi dijual. 2 tahun berikutnya kakak saya nelpon saya, dia ada duit nganggur nggak? Bahasa dia ada duit parkir nggak? Ada, nggak banyak, sedikit. Buruan pinjem dulu. Rumah depan masjid dijual lagi katanya. Sekarang sudah ditinggalin, Pak. Udah dibangun ruko sama tempat tinggal beli. 2 tahun baru dikabulkan, jemaah. Kemudian cara Allah mengabulkan nanti di akhirat, Pak. Ada sebuah hadis panjang, saya pernah dengar kisah ini dikisahkan oleh dokter siapa ya, saya lupa namanya, ketika ada wisuda Quran di Tariq bin Ziyad, dia mengatakan apa? Ada nanti orang-orang kaget di akhirat, Pak. Kaget. Kenapa dia kaget? Allah kasih kotak khairu minad dunya wa ma fiha. Kotaknya saja lebih mulia dari dunia dan seluruh isinya. Kotaknya saja, Pak. Kita ngelihat mobil kita udah bangga banget, ngelihat isi properti rumah kita udah seneng banget. Bagaimana kalau satu perumahan, ini dunia dan seluruh isinya, baru kotaknya. Apalagi isinya, Pak. Ingat nggak waktu ngelamar istri Bapak, kotaknya paling 25.000 harganya, isinya bisa 5 gram itu. Ini baru kotaknya sudah istimewa, apalagi isinya. Apa itu? Kotak itu doa-doa yang kita panjatkan, belum Allah kabulkan di dunia, di akhirat dikabulkan, Pak. Jadi ud'uni astajib lakum. Doa asal makanan halal, pakaian halal, itu pasti Allah kabulkan. Kemudian yang terakhir, al-ilhah 'ala Allah azza wa jalla. Merengek sama Allah, Pak, kalau doa. Bila perlu sampai nangis. Dan sering, Pak. Allah itu senang. Kita kan kalau ada orang minta sekali kita bantu, 2 kali kita bantu, besok 3 kali kesel kita, Pak. Besok lagi marah kita. Allah makin sering, Pak, makin senang. Makin tengah malam makin suka. 1/3 malam lebih suka Allah. Minta terus, Pak, sama Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata yang paling ampuh yang dimiliki orang-orang beriman. Nah, ini jamaah mungkin yang dapat disampaikan. Ada 1 lembar belum ini. Insyaallah kalau ada waktu, ada umur, kita baca sedikit lagi di pertemuan berikutnya. Sudah lewat waktunya, mohon maaf, nggak usah ada tanya jawab ya. Oh, ada. Boleh nggak kita doa yang sudah baik? Doa yang sudah baik. Doa tidak baik buat siapa, Pak? Buat orang yang zolimi kita? Ya boleh aja. Sahabat dulu ada yang begitu. Doa yang tidak baik buat orang-orang zalim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Allah aja bilang Abu Lahab itu celaka, Abu Lahab. Istrinya celaka, wa imra'atu hammalatal hatab fi jid. Apalagi kita orang-orang zalim terhadap umat Islam. Ya kalau syukur-syukur bisa doain. Kadang-kadang orang udah mentok, Pak. Allah bilang dalam Al-Qur'an apa? Kata Allah, "Abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un." Kul la ta'tadhiru. Apakah dengan Allah, dengan agamanya, dengan rasulnya, dengan nabinya, dengan Qur'annya kalian ejek-ejek itu? Katakan, kata Allah, jangan dimaafin. Allah bilang, Pak,
Laqad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kufur. Ya kalau ada orang zolim banget dengan kita, doa kita tuh bahaya itu Pak. Apalagi doa orang tua buat anak, hati-hati Pak. Jangan doa yang jelek-jelek Pak. Orang tua walaupun gak soleh-soleh amat Pak, doain anaknya tuh cepat banget dikabul. Cepat Pak dikabul Pak. Maka kalau marah itu bilang, kan ada kisah tuh rame, masih ada orang Arab kecil itu kalau ada tamu ke rumahnya Pak, udah disiapin nasi kebuli ini, anaknya saking bandelnya, tamunya mau makan, disiram nasi kebuli ini pakai pasir Pak. Brrr. Ini kalau kita tabokin bocah kan, kita usir, sumpah serapah bisa jadi. Orang tua ini orang soleh, marah dia. Apa katanya? Usir anak ini Pak. Ukhruj anta ja'alallahu laka imamal haramain. Keluar kamu dari rumah ini. Semoga Allah jadikan kamu imam haramain. Siapa anak ini? Sudes Pak. Kisahnya masyhur. Maka kalau sambil marah, sambil doain yang balik-balik, sini calon gubernur, sini calon ulama, sini calon penghafal Quran, sini. Nah, nyubit sambil istighfar, astagfirullahalazim gitu kan. Ini nyubit teriak anak setan katanya. Ya bapaknya kuntilanak. Gimana? Doa orang tua ini mustajab Pak. Sebenarnya bisa banyak kita, waktunya nggak cukup kita kisah-kisahkan orang-orang yang kena musibah sebab ucapan ibunya dulu nggak sengaja dari bagian dari doa. Maka hati-hati orang tua nih, doain yang baik-baik lah anak-anak kita lah. Ada lagi Pak? Cukup ya? Ya. Kaitannya dengan kita kan di sini mayoritas rumahnya itu miskin. Bagaimana untuk mengembangkan dari riba ini? Dari berbagai Ya, terima kasih jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya kalau ada orang yang bahas tentang begini, sakit hatinya berarti bagian dari pelaku Pak. Fadzakir innama anta mudzakir. Di dalam surah Al-Ghasyiyah dikatakan, tugas para nabi, tugas ustadz, tugas ulama, tugas tetangga, tugas siapapun, tugas kita semua mengingetin aja. Tugasmu, fadzakir, ngingetin. Lasta alaihim bimusaitir. Kau nggak bisa tarik hatinya paksa buat ngingetin. Illa man tawalla wa kafar. Kalau dia mau ngikutin, alhamdulillah. Kalau nggak mau, dia tawalla, dia kufur apaan, bahas halal haram zaman krisis begini, tawalla wa kafar. Allah bilang, fa yu'adzibuhullah. Hati-hati. Allah akan azab nanti, azab yang akbar. Nah jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kalau sudah terlanjur ini? Dulu kita nggak tahu. Dulu juga belum ada zaman kita nyicil bank syariah misalnya. Gampang Pak, jadikan ini yang terakhir, jangan ulang lagi Pak. Jangan sampai udah mikirin dari sekarang, saya kayaknya tahun depan lunas nih, nanti 40 juta buat nyicil mobil lagi nih. Nah ini musibah ini Pak. Jadikan yang terakhir Pak. Syukur-syukur bisa lunasin. Kalau nggak bisa, jadikan yang terakhir Pak, sambil banyak istighfar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syarat taubat itu sama Allah cuma tiga. Yang pertama an-nadam, menyesal Pak. Nyesel kita. Kemudian yang kedua al-iqla'u anidz dzambi, berhenti berbuat semacam dosa besar itu lagi. Yang ketiga alla ya'uda fi, jangan ulangi lagi. Sambil minta sama Allah. Man taraka syai'an lillah, siapa yang berani tinggalkan sesuatu karena Allah, baddalallahu syai'an khairan minhu, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Wah saya nggak bisa ngelunasin Pak, ini udah nanggung. Ya bayar Pak, tetap bayar. Sambil minta sama Allah. Allah maha kaya Pak. Minta sama Allah. Saya kemarin dikasih tugas sama pesantren saya di Bali, Firdaus, tugas ente di Bekasi cari dana 2,2 miliar. Kita mau bebasin tanah, pesantren mau dilebarin. Ustaz, banyak banget tugas saya. Saya lagi bangun di Jawa Timur, pesantren mertua, saya bilang, apa jawabannya? Allah maha kaya, 2,2 M dikit bagi Allah. Inti cukup share, Allah yang gerakin hati orang itu. Jadi minta Pak sama Allah. Rumah kecil, lunas insya Allah. Lunas Pak, minta sama Allah. Asal jangan diulangi lagi, insya Allah tobat kita semua diterima oleh Allah. Jangan lunas besok, kayaknya perlu lagi nih. Kalau mau lagi ke bank syariah Pak, insya Allah jauh lebih aman. Baik jamaah, mohon maaf kurang lebihnya karena bahas masalah halal alam ini kadang banyak menyakitkan hati. Mudah-mudahan yang tersakiti hatinya bisa segera
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.